Waalaikumsalam, saya ingin bertanya, ada dua orang sholat subuh, tetapi imam sudah salam. Apakah dua orang ini melanjutkan sholatnya atau salah seorang di antara dua tadi jadi imam? Ya, yang satu jadi imam. Lebih baik mereka lanjutkan secara berjamaah dengan catatan jika memang mereka sampai di masjid imam sudah. Yang tidak boleh ada dua imam dalam satu sholat. Maksudnya itu di sini udah buat imam, di samping juga buat berjamaah. Kenapa? Nah, ini imam sudah kafir, aku sholat sini aja. Boleh, ya. Tapi kalau imam sudah selesai, awak masbuk terlambat, udah selesainya. Ya, dapat duduk pun tak dapat awak, ya, maka udah berjamaah kita. Dan orang pun maklum, oh ya masbuk orang. Paham ya? Nggak ada fitnah. Tapi kalau kita sini, imam juga kita buat, ini akan jadi fitnah ya. Oh mana yang bikajiong dia. Jadi fitnah. Jadi jangan buat fitnah. Ya. Jadi sebaiknya jadi imam. Apa dalilnya? Dalilnya ketika itu Nabi udah siap sholat. Tiba-tiba ada sahabat yang sholat sendiri. Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Ya. Kami ya Rasul. Sholatlah di belakang. Artinya jadilah makmumnya. Kalau sahabat tadi sudah sholat. Yang tadi hukumnya wajib, sholat yang kedua jadi sunnah. Ya, sedangkan yang sholat saja disuruh jadi makmumnya di belakang itu, yang tadi yang masbuk tadi. Apalagi yang dua-duanya memang masbuk, maka lebih baik mereka berjamaah. Paham ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, bagaimana menurut Ustaz jika ada seseorang mengaku kepada jamaahnya Nabi Muhammad menghadiri majelisnya. Nah, jadi ada seorang ustadz atau seorang ulama yang di depan jamaah yang mengatakan, nah ini Nabi Muhammad hadir ini hari ini. Nah, bagaimana menyikapi itu? Maka kita nggak bisa menyikapinya kecuali kita merujuk kepada penjelasan para ulama. Ya, supaya kita tidak pandai-pandai ya. Nah, ini kan bukan ulama, itu baru ya, Pak. Ya. Jadi kita kembali kepada penjelasan ulama. Kisah seperti ini, kasus seperti ini di masa Imam Ibnu Hajar sudah ada. Imam Ibnu Hajar itu yang penulis kitab Fathul Bari, ya, Sahih Bukhari, beliau mensyarah. Jadi ada yang mengadu bahwa orang-orang sufi mengaku melihat Nabi ketika sadar. Kata Imam Ibnu Hajar, hadza muskil, ini masalah besar. Ya, ini perkara yang menyimpang. Ya, perkara yang menyimpang. Bagaimana mungkin ya seseorang bisa bertemu dengan Nabi di waktu sadar? Padahal setiap orang yang bertemu Nabi di waktu sadar, maka dia statusnya apa? Jadi sahabat Nabi. Berarti sahabat Nabi sampai hari kiamat tetap berlangsung karena jumpa dengan Nabi di waktu sadar. Paham nggak kira-kira? Tapi kalau Nabi nah ini betul. Ya, di waktu mimpi. Sebagaimana kata Nabi, man ro'ani fil manam, siapa yang bertemu denganku di waktu tidur, faqad ro'ani haq, sungguh dia telah bertemu denganku dengan benar. Ya, sungguh dia memang betul-betul bertemu denganku. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai wajah, tidak bisa menyerupai bentukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi siapa yang berdusta atas namaku, kalau yatabawa, maka silahkan dia booking tempatnya di dalam api neraka. Nah ini kan saudara tadi malam jumpa aku sama Nabi jumpa sama Nabi. Maka kalau ada orang seperti mengatakan seperti itu, apa kata para ulama? Tanya sama dia bagaimana ciri-ciri yang dia jumpai. Karena Nabi ciri-cirinya ada. Di dalam hadis banyak disebutkan ya. Ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidungnya, matanya, tampannya, wajahnya, ya, rambutnya, itu disebutkan di dalam hadis-hadis ya, sahih. Nah, kata Nabi, setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa mengaku Nabi. Paham kira-kira? Jangankan mengaku Nabi, ngaku Tuhan pun dia bisa. Dalam mimpi datang akuni Tuhan bisa, ya, apalagi akuni Nabi. Makanya tengok ciri-cirinya.
Kalau dia sebutkan ciri-ciri itu rambutnya keribu, kulitnya hitam, ya disebutkan matonya satu, awal aja itu. Nah itu sudah dajjal. Maka harus tengok ciri-cirinya. Yang kedua, lihat apa pesannya. Paham Pak ya? Apa pesannya? Kalau pesan dalam mimpi tadi bertentangan dengan syariat, maka itu bukan Nabi. Karena Nabi nggak mungkin menyelisihi syariat yang sudah dia sempurnakan, yang sudah Allah sempurnakan. Misalkan dia datang baju putih, karena kau sudah rajin sholat, rajin mengaji, kan kau rela belum nikah karena untuk beribadah, ya, maka boleh kau tak sholat lagi. Misal itu pesan ya. Awak untuk bangun mimpi malam jumpa sama Nabi, ya. Apa suruhnya? Tak apa-apa, aku sholat gitu. Nah, ini dah setan ya. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin Nabi merubah syariatnya. Paham nggak kira-kira? Jadi kata Imam Ibnu Hajar, ini adalah muskil jiddan. Ya. Ini perkara yang rusak sekali. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Nabi di waktu sadar. Nanti di YouTube ada itu. Saya bertemu dengan Nabi, ngopi sama Nabi. Ya, saya naik mobil, di samping saya Nabi. Duduk di samping saya. Oh, aduh. Ya, saya tidur dibelai-belai sama Nabi. Orang pun Allah. Ya. Alhamdulillah. Ada ini ya. Ini masalah. Itu kata Imam Ibnu Hajar ya, bukan kata saya. Dilihat dalam kitab Fathul Bari. Karena kalau orang bertemu dengan Nabi waktu sadar, berarti dia jadi sahabat Nabi. Apa definisi sahabat? Orang yang hidup di masa Nabi, jumpa dengan Nabi dalam keadaan Islam, matinya pun Islam. Berarti kalau di waktu sadar gini tiba-tiba Nabi datang, itu sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi. Insyaallah. Ini ada-ada aja ya. Aneh-aneh aja. Yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Ya, wallahu a'lam. Ana mau bertanya, ketika orang memfitnah Wahabi, bahkan orang membilang Wahabi tukang membid'ahkan, bagaimana menurut Ustaz? Ya perlu dibuktikan apakah betul ya Wahabi membid'ahkan orang. Ya, sementara Syekh Abdul Wahab sudah meninggal. Ya. Yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang-orang benci dengan kajian salaf? Maka kita harus objektif ya, jujur. Kadang bukan benci dengan kajian salafnya, karena sama, kita juga memuliakan sahabat, kita juga sama-sama mengakui rukun iman 6, rukun Islam 5, kita merujuk kepada 4 mazhab, ya, kitab-kitab mazhab, kitab-kitab para ulama, ya. Jadi sebenarnya oknum, ada yang terlalu, ya, belum sampai ilmu amalan orang kepada dia sudah berani membid'ahkan. Ini yang jadi masalah. Sehingga orang akan mengatakan dah Wahabi. Ada orang nanti menjelaskan tentang sunnah udah Wahabi. Gitu aja. Bukan karena dengan Wahabinya, tapi dengan oknum. Ya, orang ini mengkafirkan ustadz-ustadz yang lain. Ustadz ini kafir. Dalam ceramah-ceramahnya kan banyak itu. Nah, orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang ya yang sama-sama ahlu sunnah balik lagi nyerang. Nah, itu yang saya perhatikan seperti itu. Jadi konsep dakwahnya itu nyerang, ya, nyerang. Padahal yang dia serang pun ada juga dasar. Paham nggak gitu Pak? Maka disinilah kita penting belajar 4 mazhab. Kalau kita belajar 4 mazhab, kita nggak akan nyerang orang. Ya, masa sholat kawan itu begini? Kan sunnahnya kan begini, sesat ya, kan bahaya itu kita bilang sesat. Padahal dia sholat begini, ada nggak dasar ya? Ada mazhab Syafi'i. Ya. Apalagi kalau dia sholat begini, mazhab Hanafi. Allahu Akbar, bid'ah. Yang sunnah tuh begini. Kan bahaya kan? Apalagi kalau ada orang sering Allahu Akbar, mazhab Maliki. Ini kadang ilmu ini belum sampai sudah langsung mengatakan bid'ah. Dia nggak benci orang sama kajian salaf.
Jadi diponislah semualah sama saja nih itu orang untuk asalnya baju yang orang itu sama itu sok itu lah itu. Ya, padahal tidak sama, paham ya? Iya, tidak sama. Apa bisa dengarlah kalau dalam majelis kita nggak pernah kita nyalahkan orang dalam majelis kita. Atau pernah kita katakan ikutlah dengan kami yang benar yang lain sesat, pernah. Tapi nggak bisa dipungkiri ada ya yang juga dia membahas kajian salaf kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, modelnya begitu. Dan masyarakat kan mana paham-pahamnya samanya salah begitu orang itu ciri-cirinya itulah itu. Itu Wahabi itu nggak sama, paham Pak ya? Nah, itu tadi saya perhatikan seperti itu karena ada dia yang dibahas cuma satu buku saja. Misal yang dia bahas sifat sholat Nabi, itu saja dia bahas. Nah, ini nanti akan berakibat nyalahkan orang. Yang sunnah itu tangan dulu baru lutut. Padahal lutut dulu baru tangan, ada nggak dasarnya? Ada, mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ini. Ya. Yang salah itu kan kalau kepala dulu, baru turun kepala dulu, baru tidak. Ya. Nah, nanti perkara tangan, lutut atau lutut dulu udah dibidahkannya orang. Nah, ini yang pada akhirnya di mana kau mengaji kata. Oh itu loh itu. Padahal tak ada dijelaskan gitu. Terfitnah juga lah Wahabi. Kasihan juga Wahabi. Ya. Nah, dengan Allah Azza wa Jalla. Kan saya perhatikan tuh video-video itu. Kenapa begini kali? Ya, dakwahnya. Dan itu ada, Ustaz jangan ngaji di sana, itu Ustaz Subhat, ini Ustaz ini. Ini orang-orang seperti ini yang akhirnya membuat citra manhaj salaf itu buruk. Sehingga orang menganggap oh berarti asal manhaj salaf begitulah itu modelnya semua. Ya. Nah, sampai ada dulu murid saya yang ngaji juga di sini, pada akhirnya nyerang saya lagi. Ustaz tidak keras. Karena dia ngaji sama yang ilmu dia belum sampai dengan apa yang kita sudah sampai. Kita kan ngaji juga, kita bahas, kita terus bahas. Yang sunnah tuh gini, yang gini bid'ah misalkan, bahaya. Padahal yang gini juga sunnah, yang gini juga sunnah. Nah, inilah pentingnya kita belajar 4 mazhab. Inilah pertanyaan kenapa orang benci Wahabi. Sebenarnya bukan dengan Wahabi, dengan oknum yang menyampaikan ya kajian itu, sehingga masyarakat udah pukul rata ya samanya itu. Udah ada belajar yang ketonggi itu lah itu dia yang semasa itu. Ya, dengan Allah Azza wa Jalla. Saya ngisi di Al-Wasliyah, saya ngisi. Ya, saya ngisi juga di Muhammadiyah, saya ngisi. Tidak masalah, aman-aman saja. Ya, karena kita bisa menyesuaikan. Saya ngisi di Muhammadiyah, Bismillah saya share. Nggak mungkin saya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti orang Muhammadiyah bilang bid'ah. Ya, sementara saya paham Bismillah Zahar itu juga ada hadisnya. Bismillah Sir juga ada hadisnya. Udah sir kan. Imam As-Sudais kunut tidak sunnah, maka Imam As-Sudais di Makkah nggak kunut. Sholat di Istiqlal kunut. Ya, itulah kalau sudah paham tadi. Ya. Awak yang tadi belum paham, awak sholat di masjid orang, awak giling dengan cara awak. Aku tahu subhanallah kata menggalak lah jadi subhanallah kata. Terakhir bilang bid'ah kamu. Akhirnya gimana kau ngaji kan? Udah terfitnah juga. Ya. Tapi kalau kita sholat di masjid yang biasa, misal di Masjid Al-Wasliyah atau NU kan biasa Bismillah, bacalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana masalah? Sunnah. Suruh imam betul berdoa Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Syafi'i sunnah kunut. Mazhab Maliki sunnah kunut. Mazhab Hanafi tidak sunnah. Mazhab Hambali tidak sunnah. Ya, tapi tidak menyalahkan yang berkunut. Mazhab Syafi'i kunutnya sehabis ruku. Mazhab Maliki sebelum ruku. Jadi mazhab Maliki habis baca surah Qul a'udzu birabbin nas malikin minal jinnati wan nas Allahumma hdina fi man hadait. Sebelum ruku. Tiba-tiba misal awak masuk ke masjid orang tuh. Apa kalau awak tak paham apa bilang itu? Ajaranlah. Inilah bid'ah.
Ya, padahal ilmunya belum sampai. Jadi kalau jangan cepat kita mengeluarkan kata-kata bid'ah, kata-kata kafir. Bisa jadi ilmunya belum sampai kepada kita. Paham Pak ya? Nah, ini. Jadi kalaulah gara-gara awak mengamalkan sunnah dibilang Wahabi, tak masalah. Ya. Sering rajin ke masjid dibilang Wahabi. Ya. Kalaulah awak yang mengamalkan Al-Quran, mengikuti para ulama, para sahabat dibilang Wahabi. Kalaulah begitulah baru dikatakan Wahabi, maka bilang saya Wahabi. Kalau begitulah menurut kau Wahabi. Berarti kalau nggak ke masjid, ya tak Wahabi. Aku tak ke masjid, aku tak Wahabi. Yang ke masjid itu Wahabi. Kan bahaya ini. Sementara ke masjid juga mengamalkan sunnah. Ya, pernah dulu kata-kata Wahabi ini kata-kata yang menyimpang ya. Abdul Wahab bin Rustum. Ini para ulama sepakat dia ini Khawarij. Ya, Abdul Wahab bin Rustum. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau dakwahnya tauhid dan memberantas khurafat, syirik. Kitabnya juga ada di rumah saya. Bahkan ada sanad saya tersambung dengan beliau. Dia kitab-kitabnya. Ya, tidak ada yang salah. Bahkan ditunjukkan, coba Bapak lihat di sini mana salah. Enggak berani orang nyalahin kitab. Ya, kan dibilang Wahabi, coba baca kitabnya, ada nggak sini yang menyimpang? Enggak. Yang dia sampaikan Al-Quran, hadis Nabi, perkataan para sahabat, ya, perkataan para sahabat dan lain sebagainya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi seperti itu. Bahkan Syekh Alwi Al-Maliki, ya, ulama Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ada di Mekah, ya, beliau sendiri punya kitab. Apa? Saya lupa nak. Yajibu an tusah. Ya, inilah paham kami yang benar, kata Syekh Alwi. Beliau menuliskan di situ bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak seperti apa yang mereka katakan. Orang mengatakan dia mudah mengkafirkan, tidak. Beliau difitnah, ya. Nah, menganggap dia itu mudah mengkafirkan. Jadi sampai ulama, ya, yang mengatakan Wahabi tadi, ya, kitabnya tidak ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mudah untuk mengkafir. Cuma orang yang salah memahami. Wallahu ta'ala. Terakhir ya, berkaitan dengan wabah sekarang, apakah itu termasuk merubah hukum yang telah dibuat Rasul? Wabah sekarang, apakah itu termasuk merubah hukum yang telah dibuat Rasul? Misalnya tidak merapatkan soft dan sebagainya. Ini tidak termasuk merubah hukum Rasul, karena nanti ada kondisi-kondisi di mana yang tadinya diperintahkan bisa, ya, tidak diterapkan jika di dalamnya ada mengandung mudarat. Ya, setelah diteliti ternyata memang ada mudarat, misalkan kalau rapat nanti bisa terkena virus atau apalah gitu. Maka jika itu dianggap sampai tahap seperti itu, maka menjaga keselamatan, ya, itu harus lebih diutamakan, ya, harus lebih diutamakan. Jika memang sampai pada tahap seperti itu, apakah dia zona merah, ya, biasanya kan zona merah yang seperti itu. Kalau yang dia zona hijau, zona kuning, merah jambu atau apa, ya, nggak ada masalah, ya, nah, nggak ada masalah. Apalagi MUI mengatakan boleh ke masjid, oh ikut aja, ya. Nah, karena ulil amri itu kan diantaranya adalah majelis ulama. Dan mereka mengeluarkan itu tidak sembarangan. Jadi itu tidak termasuk merubah apa ya, hukum Rasul, karena itu dilakukan ada kondisi darurat. Babi haram, tapi kalau awak di hutan nggak ada makanan lagi, boleh awak makan babi? Boleh. Kalau awak makan mati misalkan, itu udah perut lapar, lewat babi, tak boleh merubah hukum Allah. Mati awak, zolim jadi sama diri kan? Udah tangkap babi itu ke siang makan. Tapi ingat, sekedar menegakkan tulang saja. Tak bersandar. Simpan lawan ya, tak boleh. Hanya sekedar untuk, ya, menyelamatkan, menghidupkan nyawa dia itu. Boleh. Ya, nah, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi ada satu kondisi yang tadinya diharamkan boleh jadi halal karena ada kondisi darurat.
Ya, kondisi darurat. Membunuh anak nggak boleh. Ya, membunuh kandungan itu yang sudah ada nggak boleh. Tapi dokter mengatakan ini harus ada di antara dua yang, ya, kalau ibu melahirkan ibu mati. Ya, ibu mati. Berdasarkan penelitian begini karena ibu lemah, berdasarkan kasus ibu juga sudah pernah begini. Ya, maka harus ada yang diselamatkan. Ya, harus ada yang diselamatkan. Maka boleh kita apa namanya? Gugurkan. Makanya ada KB yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. KB yang tidak dibolehkan jika sampai mematikan rahim. Ini tidak boleh, haram. Ya, nah, cukup 2 anak, habis itu matikannya rahimnya, padahal masih bisa produksi, haram. Ya, haram. Tapi kalau menjalankan kelahiran, karena tak sempat, hasil setahun dah selesai, balik lagi itu, selesai. Ya. Puasa pun tak jadi puasa. Padahal disapih berapa tahun? Tahun. Setelah joki, asal habis balik lagi. Udah dijago-jagonya Ustaz, habis juga sama. Selesai juga Ustaz, itu rezeki tadi namanya. Nah, jadi boleh dijarangi, boleh. Mungkin minum pilnya ini jarak, habis itu nanti 2 tahun baru balik lagi. Ya. Nah, ini boleh, kata Syekh Shalih Al Fauzan dalam fatwanya. Dan juga majelis ulama juga seperti itu. Jadi menjarangkan boleh, membunuh tidak boleh. Wallahu ta'ala alam, itu ya. Jadi